Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananta Putri Clara dengan NIM 24031554031 dari kelas 2024C Prodi S1 Sains Data UNESA. Di sini saya akan membahas mengenai materi diferensial total dari mata kuliah kalkulus lanjut yang diampu oleh Ibu Yuliani Puji Astuti SSI MSI dan Ibu Kartika Chandra Dewi SSI MSI. Mari kita simak videonya. Oke, yang pertama, apa itu diferensial total? Jadi, diferensial total itu digunakan untuk memperkirakan perubahan nilai fungsi multivariabel. Maka, jika kita memiliki Z sama dengan fxy adalah fungsi dua variabel, maka perubahan kecil pada X dan Y akan mempengaruhi nilai F. Jadi, kalau X dan Y ini berubah sedikit, maka Z juga akan ikut berubah. Nah, perubahan kecil pada Z itu bisa kita aproksimasi dengan diferensial total. Jadi, diferensial total itu mendekati perubahan-perubahan tersebut. Rumusnya, yaitu dz sama dengan do f per dx dikali dx ditambah do f per do y dikali dy, di mana do f per do x itu perubahan f terhadap x, atau lebih mudahnya yaitu turunan terhadap x, dikali dx ditambah do f per do y itu adalah turunan terhadap y dikali dy. Di sini dx dan dy yaitu bisa kita katakan dx itu delta x dan dy itu delta y, di mana delta x dan delta y itu perubahan kecil pada x dan y. Jadi setiap ada perubahan kecil dari x dan y-nya itu berarti termasuk ke dalam delta x dan delta y-nya. Lalu, tadi sudah ada dx, delta x, dan dy atau delta y. Nah, sekarang apa sih bedanya delta z dan dz ini? Nah, kalau delta z adalah perubahan asli nilai fungsi yang terjadi saat titik xy benar-benar digeser ke titik baru. Nah, titik barunya ini berupa x plus dx dan y plus dy. Jadi, perubahan asli nilai fungsinya jika titik awalnya itu digeser atau diubah ke titik yang baru. Dengan rumus delta Z, F ini dengan fungsi titik yang baru dikurangi Fxy itu adalah titik yang asal, awal. Nah, lalu dz adalah pendekatan linear dari perubahan itu tadi. Dengan rumusnya seperti yang awal yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, dz itu seharusnya mendekati delta z jika dx dan dy kecil. Oke, jadi agar lebih bisa memahami untuk diferensial total ini, di sini ada grafik fungsi dua peubah. Jadi, bayangkan permukaan ini itu seperti kain elastis yang dibentangkan di udara. Nah, posisi pada kain ini itu ditentukan oleh dua arah datar, yaitu jika X itu ke kanan kiri dan Y itu ke depan ke belakang. Lalu tinggi permukaan di titik tersebut itu adalah nilai Z. Jadi Z sama dengan Fxy. Nah, sekarang bayangkan kamu berdiri di atas titik tertentu di kain ini. Misalnya di sini. Nah, kalau kamu melangkah sedikit ke arah X dan Y yang lain, misalnya ke sini, maka tinggi kamu akan berubah sedikit juga. Nah, itulah yang kita sebut dengan perubahan nilai fungsi atau delta Z yang tadi. Nah, delta Z itu kan berapa banyak naik atau turunnya permukaan saat kamu melangkah kecil dari titik itu. Nah, itu juga disebut diferensial total.
tapi diferensial total atau DZ itu tadi adalah pendekatan linearnya dari perubahan Z berdasarkan langkah kecil kamu di X dan Y. Jadi walaupun kecil banget langkahnya, itu juga mempengaruhi nilai Z. Itulah diferensial total. Oke, di sini terdapat soal Z sama dengan fxy sama dengan x kuadrat y plus 2xy kuadrat dikurangi y pangkat 3. Soal yang pertama, A. Tentukan turunan total dari fungsi tersebut. Jadi, turunan total yaitu dz. Dz rumusnya tadi do z per do x dikali dx ditambah do z per do y dikali dy. Kenapa z? Karena di sini fungsinya yaitu z. Do z per do x yaitu berarti turunan terhadap x. X kuadrat y turunannya yaitu 2xy. Turunan dari x kuadrat yaitu 2x, y-nya masuk ditambah 2, turunan dari x ini, x-nya hilang jadi 2y kuadrat, dan y pangkat 3 tidak usah ikut karena dia termasuk konstanta, dikali dx dan ditambah do z per do y itu turunan terhadap y. Lihat fungsi x kuadrat y menjadi diturunkan terhadap y, y-nya hilang menjadi x kuadrat ditambah 2xy, y kuadrat diturunkan berarti 2 dikali 2, 4, 4xy, y pangkat 2, pangkat dikurangi 1 jadi 4xy, dikurangi 3y kuadrat dari turunan terhadap y dari y pangkat 3 yaitu 3y kuadrat dikali dy. Jadi dz atau turunan totalnya yaitu ini. Sudah tersimpan turunan totalnya ini, maka lanjut ke soal kedua. Jika x berubah dari 1 ke 1,02 dan y berubah dari 2 ke 1,97, hitung nilai dz dan bandingkan dengan perubahan sesungguhnya, atau perubahan sesungguhnya itu delta z. Nah, kita tulis terlebih dahulu agar mudah. Jika x itu berubah dari 1 ke 1,02, jadi dx-nya perubahan itu 0,02. Nah, y itu dari 2 ke 1,97, jadi perubahannya itu seperti turun atau ditulis min negatif 0,03. Nah, di titik 1,2 kita mencari dz-nya. Karena ditanya hitung nilai dz. Jadi kita masukkan titik awalnya itu titik 1,2 ke dalam dz-nya. 2xy berarti 2 dikali x-nya 1, y-nya 2. 2 dikali 1 dikali 2 ditambah 2y kuadrat, 2, y-nya 2 dikuadratkan, dx. Jangan lupa dx-nya masuk, dx-nya itu 0,02 masuk, lalu ditambah x kuadrat itu 1 kuadrat ditambah 4 dikali x, x-nya 1, y-nya 2 dikurangi 3, y-nya 2, y kuadrat 3 dikali 2 kuadrat dikali dy-nya, jangan lupa dy-nya min atau negatif 0,03 di sini. Lalu terdapat hasil yaitu 2 kali 1 kali 2 4 ditambah 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 2 8 dikali 0,02, jangan lupa ditambah 1 kuadrat 1 ditambah 4 dikali 1 dikali 2 8, 1 ditambah 8 9 dikurangi 2 pangkat 2 4, 4 dikali 3 12, jadi 9 dikurangi 12 yaitu negatif 3.
Lalu jangan lupa juga ini negatif 0,03 ditulis di sini. 4 ditambah 8, 12 dikali 0,02 ditambah negatif 3 dikali 0 min 0,03, yaitu hasilnya 12 kali 0,02 yaitu 0,24 ditambah negatif 3 dikali negatif 0,03, awas negatif dikali negatif positif ditambah 0,09, 0,24 ditambah 0,09 hasilnya 0,3. Jadi DZ-nya, nilai DZ itu 0,33. Lalu kita mencari nilai delta Z-nya. Ingat tadi rumus delta Z yaitu F titik baru dikurangi F titik awal. Jadi F1,02 titik barunya ini 1,97 dikurangi F1,2. Di sini kita cari terlebih dahulu nilai dari titik barunya ini. Jadi dimasukkan X-nya itu 1,02. Jadi dimasukkan ke dalam rumus. Ini. Dimasukkan ke dalam rumus. Ini X kuadrat dikali Y, X kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat dikurangi Y pangkat 3. Hasilnya 1,02 kuadrat itu 1,0404 dikali 1,97 ditambah 2,04 dikali ini 2,04 itu dari 2 kali 1,02, 1,97 kuadrat itu hasilnya 3,8809 dikurangi hasil dari 1,97 pangkat 3 itu 7,6453. Lalu dari masing-masing ini dikali dan dikurangi oleh ini hasilnya 2,3217. Itu untuk nilai fungsi yang titik baru. Oke, selanjutnya untuk yang titik 1,2 atau titik awalnya tinggal dimasukkan X kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat dikurangi Y pangkat 3. 1 kali 2, 2 dikali 1, 2 dikali 4, 8 dikurangi 2 pangkat 3, 8 sama dengan hasilnya 2. Jadi di sini ditemukan delta Z-nya yaitu hasil yang tadi 2,3212 dikurangi hasil yang ini 2. Hasilnya 0,3212. Dan jangan lupa hasil yang tadi yaitu DZ-nya yaitu 0,33. Seperti materi yang telah saya sampaikan, DZ akan mendekati delta Z atau sebaliknya. Jadi di sini terbukti bahwa mendekati. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai diferensial total. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.